Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina. Hari ini saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tentang letusan Gunung Toba. Sebelum lanjut ke penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Karina Dwi Sinorita. Yang kedua, ada Karisma Fitri Haidir. Yang ketiga, ada Nazrifa Naila. Yang keempat, ada Indah Miftahul Jannah. Yang kelima, ada Zulfa Sarah. Untuk penjelasan pertama, dipaparkan oleh saya sendiri. Letusan Gunung Toba merupakan letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang pernah diketahui di planet bumi ini dan hampir memusnahkan generasi umat manusia di planet bumi. 74.000 tahun yang lalu, letusan dari supervulkano di Indonesia hampir memusnahkan seluruh umat manusia dan hanya sedikit yang selamat. Letusan Gunung Toba merupakan letusan nomor 3 yang paling besar dan letusan vulkano terdahsyat di planet bumi. Dan dikabarkan matahari juga sampai tertutup 6 tahun. Ada 2.800 km kubik abu yang dikeluarkan bersamaan dengan gelombang besar tsunami yang menyebar ke seluruh atmosfer bumi kita, yang mungkin telah mengurangi jumlah populasi manusia menjadi hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 manusia saja. Letusan Gunung Toba ini yang menyebabkan timbulnya Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara dan memiliki pemandangan yang begitu indah. Di tengah Danau Toba ada satu pulau yang disebut dengan Pulau Samosir, yang merupakan asal mulanya suku Batak berada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karisma. Untuk Karisma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Karina Dwi Sinorita. Materi selanjutnya yaitu dampak dari letusan Gunung Toba. Dampak dari letusan Gunung Toba tersebut ialah membentuk suatu kaldera yang sangat besar yang disebut sebagai Danau Toba. Dampak dari letusan Gunung Toba juga mempengaruhi kondisi dunia pada saat itu. Letusan Gunung Toba diperkirakan hampir memusnahkan umat manusia dan juga tumbuhan yang berada di sekitaran letusan Gunung Toba tersebut. Letusan Gunung Toba tersebut juga populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga membuat atmosfer tertutup hingga 6 tahun lamanya, sehingga membuat suhu udara menjadi dingin pada saat itu. Bahkan, karena kondisi tersebut, bumi disebut mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazrifa Naila. Kepada Nazrifa Naila dipersilahkan. Baik, terima kasih Karisma. Saya Nazrifa Naila akan memaparkan materi terkait zonasi penyebab letusan Gunung Toba. Letusan gunung api raksasa Toba berasal dari gejolak yang berlebihan di bawah permukaan bumi. Lempeng Samudra Indo-Australia mengandung sedimen yang menunjam di bawah lempeng benua Eurasia, tempat Pulau Sumatera berada dengan kecepatan 7 cm per tahun. Gesekan kedua lempeng tersebut pada kedalaman sekitar 150 km di bawah bumi, sehingga menghasilkan panas yang melelehkan batuan dan kemudian mengangkatnya menjadi magma. Kantung magma Toba yang besar dialiri oleh lelehan sedimen lempeng benua yang melimpah. Ada 3 peneliti yang berkolaborasi pada tahun 2010, yaitu dari German Center for Geoscience dengan Denny Hilman dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Fauzi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang menyimpulkan bahwa di bawah Danau Toba terdapat 2 dapur magma yang berbeda. Vulkanotektonik tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dapur magma, ternyata Danau Toba juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang menekan sedemikian rupa sehingga para ahli geologi menyebutnya vulkanik tektonik. Subduksi lempeng tektonik yang sangat kuat dengan lempeng Indo-Australia menyebabkan terbentuknya sesar geser besar yang dikenal dengan zona besar Sumatera. Sesar itu memanjang hingga 1.700 km dari Teluk Lampung hingga Aceh. Hampir semua gunung berapi Sumatera berada di atas patahan besar ini. Ada perbedaan regional yang signifikan dalam efek iklim, yang bergantung pada parameter model. Simulasi memprediksi pendinginan belahan bumi utara minimal 4 derajat Celcius dan pendinginan regional hingga 10 derajat Celcius. Gunung berapi ini terbentuk oleh subduksi lempeng, ketebalan kerak yang bervariasi antara 29 hingga 40 km dan kedalaman zona Benioff, yaitu 125 km di bawah Toba. Kaldera Toba adalah salah satu rangkaian kompleks vulkanik di busur Sunda Sumatera di mana lempeng Indo-Australia mengalami subduksi dengan kecepatan 56 sampai 66 mm per tahun. Area ini dilintasi oleh zona sesar besar Sumatera, sebuah wilayah aktif seismik yang bergerak dengan tingkat tahunan sekitar 2,3 cm
di dekat Toba. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Miftahul-Jannah. Baik, terima kasih kepada Nazri Vanilla. Materi selanjutnya yaitu kronostratigrafi. Gunung Toba sudah mengalami 4 kali letusan hebat yang disebut dengan super eruption. Letusan Gunung Toba terakhir kalinya pada 74.000 tahun silam. Yang dimana letusannya memiliki 4. Yang pertama yaitu letusan FEI 6. Yang dimana indeksnya 6, yang memiliki jarak 35 km kubik yang berlangsung sekitar 1,2 juta tahun yang lalu di utara Danau Toba. Membentuk kaldera di utara stratovolcano Toba yang menghasilkan tuff harangoldesit. Letusan kedua memiliki indeks 8 dengan jarak lebih kurang dari 500 hingga 2.300 km kubik. Terjadi sekitar 840.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba yang menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Prapat dan Porsea, yang meninggalkan tuff Toba tertua, yaitu atau oldest Toba tuff. Letusan ketiga dengan indeks 6 memiliki jarak 60 km kubik, terjadi 500.000 tahun yang lalu di tempat yang sama dengan letusan HDT atau letusan pertama terjadinya, yang menghasilkan tuff Toba Tengah atau Middle Toba Tuff. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Harangol. Letusan keempat yaitu terjadi pada 74.000 tahun yang lalu yang memiliki volume minimum 2.800 km kubik, menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba berukuran 100 hingga 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Letusan Tuff Toba termuda atau youngest Toba Tuff menyebabkan pengendapan rangkaian Inimbrit tebal 30.000 km kuadrat di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfa. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biostratigrafi. Ahli paleontologi mengatakan bahwa penduduk yang tinggal di kawasan Asia musnah akibat letusan Gunung Toba. Namun penelitian terbaru menunjukkan sebaliknya bahwa manusia dapat bertahan hidup di tengah letusan besar. Para ahli telah menganalisis bukti populasi manusia dan perubahan iklim dalam catatan stratigrafi seperti sedimen dan lapisan batuan yang berusia lebih dari 80.000 tahun di situs arkeologi Son Valley, Daba di India Utara. Para ahli telah mempertimbangkan kembali teori letusan Toba yang berbicara tentang kepunahan manusia. Pada tahun 2007, bukti dari peralatan batu India menunjukkan bahwa letusan Toba tidak menyebabkan pendinginan yang ekstrim atau memicu zaman es. Pada tahun 2018, bukti fosil dari Asia Afrika Selatan mendukung gagasan bahwa populasi manusia tidak hanya selamat dari letusan Toba tetapi juga berkembang setelahnya. Para penulis penelitian mengatakan bahwa sebagian besar alat yang ditemukan di Daba mirip dengan teknik zaman batu Afrika dan Arab, dan beberapa terlihat seperti artefak manusia purba dari Australia. Tim berpendapat bahwa itu buatan manusia dan menghubungkan tempat-tempat migrasi awal di Afrika ke Asia Tenggara dan kemudian ke selatan. Namun tanpa fosil manusia yang mendukung penemuan tersebut, beberapa peneliti tidak yakin bahwa alat tersebut dibuat oleh Homo sapiens. Menurut antropolog Stanley Ambrose, teknik perkakas batu ini juga dikenal oleh Neanderthal dan tidak mungkin diketahui spesies mana yang sebenarnya membuat perkakas batu. Namun jika datanya benar, menurut para peneliti, tidak masalah spesies mana yang membuat alat tersebut. Bukti tetap menunjukkan bahwa populasi yang tinggal di Daba nyaris musnah akibat letusan Toba. Studi ini dipublikasikan di Nature Communication. Baik, saya kembalikan kepada Karina. Terima kasih Zulfa. Cukup sekian untuk pemberian materi hari ini. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.